untuk PPDB kita yang negeri sudah benar-benar transparan ya Mbak ya. Tahun ini bisa berjalan lancar dengan semua dan semua transparan kok. Tuh. Jadi pendidikan itu kan sebenarnya nggak cuma tanggung jawab sekolah Mbak. Betul. Ya itu tanggung jawab juga orang tua di rumah. Jadi untuk warga kota Surabaya yang pramiskin dan miskin atau masuk desil 1 sampai desil 5. Oke. Itu kita tanggung semua Mbak. Jadi mereka dapat seragam, dapat sepatu, dapat buku, pokoknya lengkap. Halo Pak William, apa kabar? Baik, Sehat Mbak Sinta. ya? Baik, Kelihatan cerah ceria ya. gitu. Glowing, tambah glowing. Tambah glowing karena rajin nge-gym kayaknya. Wah, jaga kesehatan Mbak. Oke, jadi ini buat Pak William, Sobat Susana juga kan gak kerasa ini ya. Adik-adik kita udah mulai memasuki masa-masa MPLS. Betul. Alias masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan minggu depannya juga udah mulai masuk sekolahnya Betul. normal gitu kan. Harapannya awak dewe ki kan sebagai wong tua ya kan. Pasti pengen anak-anak iku iso sekolah dengan tenang, tanpa ada biaya tambahan, terus tentram kayak gitu kan ya. Tapi nyatanya katanya sih ini ya. Masih banyak gitu loh orang tua yang khawatir ada kejadian yang pungli lah, terus ono tambahan-tambahan biaya lah, terus kualitas sekolah iki yo opo lah. Nah saiki aku Sinta Semanggi di Dewan Persambatan Radio Susana DPRS on the spot wes ketemu Bapak William Wirakusuma STMSC, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ya apa wes langsung aja disambati ae iki yo. Perkara MPLS ya anak-anak awake dhewe iki ya rek ya. Oke, gimana sih DPRD memastikan sistem PPDB di semua sekolah berjalan transparan, bebas pungli dan tidak ada siswa yang terhambat karena biaya di luar ketentuan nih Pak. Ya ini kayak curhatan emak-emak semua. Iya, termasuk ini. Sinta juga udah emak-emak Iya. sebenarnya. Ya sebenarnya untuk PPDB kita yang negeri sudah benar-benar transparan ya Mbak ya. Jadi Emang kemarin oke banget PPDB-nya luar biasa. Iya luar biasa, tidak ada keluhan sampai sekarang. Bagus. Jadi benar-benar transparan, semua bisa dilihat di web gitu ya. Betul. Kemudian pengumumannya Serba online sebuah ya. online semua, jadi tidak tatap muka. Mungkin kalau ada yang mereka ada yang kesulitan, itu nanti kemarin bisa ke sekolah atau ke dinas pendidikan untuk tanya ya apa sih caranya gitu ya. Karena kebanyakan rodok masih ada yang bingung untuk mendaftarnya. Oh, Tapi gitu? kita pastikan mereka tidak ada pungli gitu ya. Kalau ada Oke. pungli langsung tindak tegas kita gitu. Bahkan sebelum Sinta kan ikut PPDB juga tahun ini masuk SD. Bahkan sebelum DER-nya itu kan ada lewat kelurahan, kecamatan, kota gitu kan. Itu sebelumnya kan sudah ada istilahnya dikasih latihan dulu. Betul, ada uji Rehearsal coba. dulu, uji Betul. coba dulu gitu Ya. kan. Dan sebenarnya dari uji coba itu sudah cukup oke sih. Ya, jadi awalnya kita ada uji coba juga untuk melihat sistemnya juga. Jadi tidak cuma buat orang tua yang mau daftar, itu juga penting buat kita juga kalau mengecek apakah sistemnya berjalan dengan baik atau enggak, terus kuat enggak gitu ya. Betul. Karena kalau pas pendaftaran itu biasanya langsung rebutan jam 12 malam langsung klik cepet-cepetan. Ada yang pembukaannya di kecamatan jam 1 udah standby di depan laptop atau di depan gadgetnya masing-masing gitu ya. Betul, ya, itu kita uji coba untuk mencoba apakah sistemnya kita komputernya mampu menghadapi hal itu. Oke. Dan nyatanya juga oke semua dan bisa berjalan lancar ya puji Tuhan. Tahun ini bisa berjalan lancar dengan semua dan semua transparan kok. Oke, untuk transparansinya sudah oke, tapi jujur aja kemarin sebenarnya ada sekolah kan kita ketika uji coba itu Pak Wil di kecamatan misalkan ada SDA gitu. Terus habis gitu yang kelurahan ada SDB misalkan. Kan lebih dekat yang kelurahan satu kelurahan gitu ya. Tapi ternyata waktu DER pembukaan PPDB ini itu ternyata di kecamatan di kelurahan itu sudah muncul SDA dan SDB ini semua gitu. Yang ada satu lingkup kecamatan itu sudah muncul semua di kelurahan gitu. Jadi ada sedikit miss sih sebenarnya kemarin. Ya itu juga memudahkan mereka sih sebenarnya untuk milihnya. Jadi sebenarnya sih. Supaya juga enggak milihnya sing ngadoh karena kita menghindari mereka yang pingin sekolah favorit gitu ya, terus dia milihnya jauh dari rumahnya. Padahal untuk SD kita bisa katakan semua SD di Surabaya kita mau jadikan favorit semua. Jadi tidak ada perbedaan sehingga bisa anak bisa sekolah di dekat rumahnya. Itu kan yang penting. Apalagi untuk anak-anak SD sih. Tapi kalau berdasarkan zonasi gini kayaknya udah gak ada lagi yang favorit atau gak favorit ya. Kan jadinya tergantung dekat atau tidaknya dengan rumah. Betul, tapi masih ada juga yang wah Merasa. iya.
Mungkin dulu orang tuanya lulusan sekolah Dulu A, SMA sekolah ini, B gitu ya. Aku pengen podo anakku sama mater lah. Rumahnya wis pindah dulu memang Nah. cedek gitu. Terus rumahnya kan sudah pindah terus minta S di situ lagi ya enggak bisa. Jadi memang harus deket dari rumah ya. gitu ya. Oke. Kemudian untuk pengawasan anggaran juga mutu layanan nih Pak Wil. Ya. Langkah konkret apa sih yang dilakukan DPRD untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar benar-benar menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman dan berkualitas? Ya jadi Mbak, periode ini Komisi D ini rodok cerewet mungkin ya anggota-anggota nih. Jadi kita seringkali memanggil Dinas Pendidikan untuk menanyakan progres serapan anggaran. Jadi kita punya setiap triwulan, 1 semester gitu ya, triwulan ketiga kita panggil untuk melihat progres penyerapan anggarannya. Supaya memang benar-benar tepat dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi kita memang ingin pendidikan di kota Surabaya menjadi yang paling baik gitu ya. Apalagi di Jawa Timur. Amin. Kalau bisa se-Indonesia, karena Surabaya ini kan kota nomor 1 di Indonesia. Kalau Jakarta itu provinsi Mbak. Oke. Jadi ya kalau Surabaya kan kota. Ya. Oh, oke. Jadi kita pengen yang terbaik di Surabaya. ya. Oke, lalu program atau inovasi apa nih yang jadi prioritas DPRD di tahun ajaran baru agar pembelajaran di sekolah sesuai dengan perkembangan teknologi? Nah ini programnya kita minta juga guru-guru mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Gitu ya, cara mengajarnya juga menggunakan cara-cara yang baru pakai teknologi gitu kita, karena kita juga ada sekolah negeri juga ada smart board gitu ya. Oke. Ada smart boardnya harus digunakan dengan baik karena anggarannya juga sudah keluar gitu. Jadi, Untuk smart board itu. Betul ya. Nah, karena itu harus dipergunakan dengan baik supaya anak-anak belajar dengan smart boardnya bukan pakai smartphone-nya gitu ya. Pakai smartphone aja, tidak usah smartphone-nya ditinggal dulu kalau waktu di sekolah. Oke. Lalu gimana nih Pak Wil? Mekanisme DPRD menindaklanjuti laporan masyarakat. Kalau misalkan nih ada dugaan pungli deh di sekolah A gitu. Terus gimana memastikan sekolah ini udah punya sistem pengaduan yang mudah diakses serta melindungi pelapor. Biasanya kan dienting-enting mak ya arek iya. iki. Wah, Sing anake sering gak mau laporan munggah iki. kelas. Anak iki laporan nang DPR iki ya. Iya, Kadang begitu ya. Iya, itu banyak kekhawatiran mak-mak juga kalau mau lapor ke kita. Tapi kita jamin kalau di DPRD, Komisi D sekarang bisa lapor langsung ke komisi, tidak masalah. Nanti kalau ada laporan monggo bisa datang ke Komisi D gitu atau ke fraksi PSI juga kita terbuka. Asal ya ada buktinya gitu ya, jangan cuma dugaan katanya gitu. Aja tembung jari rek. Betul. Harus ada buktinya, misalkan membayarkan sekian, ada Betul, kwitansinya iya. mungkin atau mungkin ada Betul. videonya gitu kan Iya. zaman sekarang ya. Atau ada tagihannya terus ditulis di surat gitu ya, enggak apa-apa nanti kasihkan ke saya. Saya yang bayar, Riz. Oh, Tak saya datang ke sekolah saya yang bayar, tak delok guru nih mani enggak gitu ya. oke. Kayaknya nggak berani Kak, kayak gitu. Pak Wil. Karena beberapa dulu juga pernah ada laporan tapi katanya waktu kita tanyakan mana tagihannya, suratnya ada resminya enggak. Enggak Kalau ada. ada nanti saya akan datang, saya yang bayar. Oke, itu ya. Bisa langsung aja ke Komisi D. Betul. DPRD Surabaya. Oke, kemudian kolaborasi ekosistem pendidikan nih, strategi apa nih yang udah didorong DPRD agar pemerintah daerah, sekolah, orang tua dan masyarakat bisa kolaborasi menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan ramah anak. Betul. Jadi pendidikan itu kan sebenarnya enggak cuma tanggung jawab sekolah, Mbak. Betul. Ya, itu tanggung jawab juga orang tua di rumah. Pemerintah juga yang menyediakan prasarana-sarananya, gurunya dan lain-lain. Tapi di rumah kan juga Orang tua. peran orang tua juga ada. Karena itu kita juga sudah minta supaya setiap kelas juga memanfaatkan teknologi sekarang. Jadi supaya gurunya bisa memantau, ada grup WA. Oh iya betul. Ya, semua ada grup WA. WA di sekolah ya. Nah, grup WA sekolah. Boleh supaya share bisa pantau. kegiatan anak-anak hari ini Pak atau Bu gitu Betul, biasanya ya, mama-mamanya. mamanya pengen tahu anaknya seperti apa gitu ya. Ya. Dan kita juga dorong, terutama juga ayah mulai juga ikut berperan juga. Seperti kemarin hari pertama, ayah harus ikut mengantar. Ya, gitu gerakan ayah mengantar anak Betul. sekolah gitu. Jadi satu keluarga berkolaborasi bersama dan kita sebagai keluarga besar di kota Surabaya saling membantu gitu ya. Untuk Oke. perkembangan anak kota Surabaya. Oke. Kemudian indikator apa nih
Pak Will, yang digunakan DPRD ya untuk mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan bebas pungli, dan apa komitmen DPRD untuk mewujudkan sekolah yang berintegritas di tahun ajaran baru? Ya, ada yang tambahan lagi adalah sekarang orang juga bisa komen di Google, Sosmed. komen di Google-nya. Di Google? Oh, di Google-nya sekolah. Sekolah. Iya, gitu bisa. Jadi bisa komen di situ juga menjadi penilaian kita Bisa. untuk sekolahnya. Bagaimana pendidikan di situ. Tapi kita juga wanti-wanti juga jangan katanya terus kemudian masukkan sesuatu yang katanya gitu. Kita juga pasti akan cross check juga karena kadang-kadang ada yang enggak suka dengan sesuatu terus malah gitu komennya jelek gitu ya. Tapi Iya, bisa. itu salah satunya. Kemudian yang penting lagi adalah indeks pembangunan manusia Kota Surabaya dan juga angka putus sekolah nanti kita lihat. Gitu ya, angka putus sekolah di Surabaya seperti apa? Dengan kebijakan seperti ini, sepertinya kan angka putus sekolah bakalan ini ya Harusnya berkurang turun. ya, harusnya turun ya. Kita minta harus turun Oke. serendah mungkin gitu ya. Karena memang sudah tidak ada lagi bayar ini, bayar itu dan lain sebagainya di sekolah negeri gitu. Oke. Cuma kesulitannya adalah mereka yang tidak berKTP Surabaya. Karena Kota Surabaya kan Iya, kota besar ya. betul. Banyak yang urbanisasi masuk Kota Surabaya, belum berKTP Surabaya. Ini yang masih jadi PR bagaimana yang tidak KTP Surabaya. Kan mereka kan tidak bisa juga masuk sekolah negeri gitu. Atau ada juga yang posisinya itu rumahnya ada di perbatasan antara Surabaya dengan Sidoarjo atau betul. Surabaya dengan Gresik. Pengennya anaknya masuk di Surabaya karena orang tuanya kerja di Surabaya. Nah, Betul. ini gimana nih? Nah Pak itu William? juga PR, tapi kita kan pakai zonasi dan berdasarkan kakak kalau mau daftar di negeri. Iya, Berarti kan kakaknya harus kata kakak Surabaya. kakak Surabaya. Oh, berarti berdasarkan dari kakaknya aja udah nggak bisa Nggak gitu bisa. ya. Nah juga ada aturan bahwa kalau pindah Surabaya untuk mendaftar sekolah negeri Surabaya adalah kakaknya sudah harus di Surabaya minimal setahun. Oh, Gitu ya. Jadi jangan sampai ada perpindahan mendadak pada waktu SPMB. Karena itu dulu PR kita, satu rumah ada 50 kakak Mbak. wih, Sebelum mendekati SPMB semua titip alamat. Aku dulu omai rumah saupli segini 50 kakak gitu. Meskipun rumahnya besar pun 50 kakak juga udah mungkin nggak gitu. mungkin. Nah itu yang jadi PR. Jadi memang kalau mau mendaftar di SMP negeri di Surabaya, kalau ada pindah alamat pun itu harus setahun sebelum minimal ya, 1 tahun. betul. Dan itu harus diperhatikan. Jadi untuk orang tua harus juga memperhatikan anak-anaknya. Jadi harus ngerti anaknya tahun depan ini mau masuk SMP gitu ya. Jadi harus kira-kira mau SMP-nya yang mana gitu. Kalau dia pindah rumah harus pindah alamat dulu Iya. gitu. Oke, Pak William, ini Sinta mau nanya nih, kan kalau zaman dulu-dulu ya, itu ada sih tetangga yang katanya itu dapat free baju seragam, Ya. sepatu gitu dari pemerintah. Betul. Itu yang gimana? Jadi untuk warga Kota Surabaya yang pramiskin dan miskin atau masuk desil 1 sampai desil 5 Oke. itu kita tanggung semua Mbak. Jadi mereka dapat seragam, dapat sepatu, dapat buku, pokoknya lengkap Oh, gratis. buku juga? Buku juga. Peralatan tulis juga enggak itu? Nggak pernah tulisnya enggak. Mungkin bisa kita usulkan sih Mbak. Bisa Kita ya? usulkan. Iya, peralatan tulis juga perlu loh itu. Iya, untuk memotong pengeluaran mak-mak nih. Iya, betul. Bisa kita usulkan, tapi yang pasti seragam, sepatu dan seragam sepatu dapat gratis. Dapat gratis ya. Oke. Itu ngurusnya gimana Pak? Langsung dapat? Otomatis. Oh, otomatis. Karena mereka yang masuk melalui jalur afirmasi kan sudah terdata. Oh, jadi dia harus masuk lewat jalur afirmasi. Betul. Ya, jadi siswa masuk jalur afirmasi mereka sudah terdata. Oke. Meskipun atau mungkin mereka yang di pramiskin dan desil 1 sampai desil 5 tapi masuknya lewat jalur lain. Iya. Misalnya lewat jalur prestasi atau kecamatan domisili. atau kelurahan. Itu bisa mengajukan. Jadi pokoknya menunjukkan bahwa dia ada di desil 1 sampai desil 5 atau termasuk keluarga miskin atau pramiskin. Oke, mengajukannya bagaimana? Ke sekolah. Oh, ke sekolah. Ya, jadi kalau mengajukan di sekolah di dulu. sekolah ya. Oke. Jadi kalau keluarga yang enggak punya desil 1 sampai desil 5 kalau dimintai uang seragam jangan mau, Jangan mau, mengajukan aja. Oke. Nanti atau kalau dimintai uang seragam lapor aja ke kita. Itu untuk uang seragam kayak kalau SD merah putih gitu Ya, atau lengkap. sama seragam batik juga misal dari Lengkap. masing-masing sekolah kan itu biasanya kita bayar Pak. Kalau yang mereka yang jalur afirmasi enggak bayar. Oh. Yang desil 1 sampai desil 5 dan pramiskin dan miskin mereka enggak bayar, gratis semua seragamnya. Baju batik, baju olahraga juga biasanya. Lengkap satu set. Oke. Itu bisa dibiayai oleh APBD.
Jadi buat yang mungkin aja ngerasa masuk dalam desil 1 sampai desil 5 dan kemarin daftarkan anak-anaknya bukan lewat jalur afirmasi, lewat jalur domisili, bisa langsung aja pengajuan ke sekolahnya gitu ya. Gimana Pak pengajuannya, masa minta seragam gitu? Ya bilang kalau masuk dalam keluarga pramiskin dan masuk, kalau pakai bahasa pramiskin dan miskin kan kurang bagus. Iya kurang ya. Ya bilang aja saya masuk di desil 4 misalnya. Oke. Butuh seragam gitu aja. Oh gitu. Sampaikan ke kepala menyampaikan ke kepala sekolah. Nanti kalau mungkin aja mendapatkan ACC itu belum pasti di ACC. Oh pasti di ACC. Pasti? Yang penting ada keterangan bahwa dia masuk di desil 3. Nanti langsung dapat gratis. Oke. Gitu. Bisa minta keterangannya ke kelurahan atau ke dinas sosial. Oh, untuk keterangan desilnya itu ya? Desilnya desil berapa gitu. Bisa mintanya ke kelurahan atau ke dinas sosial. Atau masuk ke cek bansos. Di search saja cek bansos surabaya.go.id. Tapi agak ribet ya, mendingnya langsung ke kelurahan untuk surat keterangan desilnya berapa. Lebih gampang. Ya keterangan desil berapa dia gitu. Kemudian nih harapannya Pak William nih. The closing statementnya. Harapannya kota Surabaya sekolahnya jadi semua kualitasnya sama. Anak-anak Surabaya bisa belajar dengan baik. Amin. Gitu ya, tak pungli lagi di kota Surabaya. Dan saya kira sedikit sekali pungli di kota Surabaya karena laporannya tidak ada yang masuk ya. Iya, kemarin juga kayaknya di sekolah baru anak saya juga nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Jangan sampai terjadi lagi, kalau ada pungli lapor aja nggak apa-apa. Langsung aja lapor ke DPRD. Kota Surabaya pasti akan kita lanjuti. Ini demi keberhasilan anak-anak semua untuk pendidikan kota Surabaya jauh lebih baik lagi. Oke, amin. Baik, terima kasih Pak William. Sama-sama Mbak Sinta. Atas waktunya, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Oke, Sinta Semanggi pamit untuk Dewan Persambatan Radio Susana Surabaya.